Assalamualaikum semuanya. Halo semuanya, balik lagi di channel aku, channel Rizky. Jadi di video kali ini aku mau berbagi tips ke kalian semua. Tipsnya itu tips yang simple. Jadi aku mau ngasih tahu tips yang aman belanja di online via aplikasi. Jadi kalau bagi kita tuh yang pemula banget belanja di online pasti kayak bingung. Ini bagus nggak ya? Ini gimana sih? Maksudnya aman nggak sih kayak gitu. Jadi kita takut barangnya tuh waktu datang nggak real pick. Jadi di video kali ini aku mau bikin tips aman bagi pemula yang bingung belanja online itu gimana. Cara-caranya itu yang aman gimana. Jadi ini aku mau ngasih tips ke kalian semua. Oke? Tips pertama, perhatikan barang yang ingin kamu beli. Jadi perhatikan dulu barang yang ingin kamu beli. Barang itu sesuai sama kriteria kamu apa enggak, sesuai dengan ulasan apa enggak. Jadi itu kamu benar-benar cek, benar-benar kayak gimana ya, real pick apa enggak gitu. Pokoknya kamu benar-benar cek, kamu perhatikan gambar itu. Jadi kan bisa ada gambarnya. Yang kedua, lihat ulasan atau komentar yang ada di foto tersebut, di barang tersebut. Jadi kalian lihat komentarnya itu banyak yang bagus apa enggak, terus pembahasannya itu, ulasannya itu bagus-bagus apa enggak. Soalnya kan ada rating, ada bintang 5, ada bintang 3, ada bintang 2, bintang 1 gitu. Jadi kalian cek di situ berapa banyak bintang yang diperoleh gitu. Terus kan ada tuh biasanya komentarnya kan ada yang gambar. Jadi kalian cek di, biasanya konsumen itu kan ngirim gambar gitu. Jadi kalian cek di situ gambar-gambarnya itu beneran real pick nggak sama yang foto yang di atasnya gitu. Foto yang ditampilkan itu sama tokonya. Jadi kalian cek beneran real pick apa enggak. Kalau emang beneran real pick dan jarang ada kata ditipu atau kata rusak kayak gitu, itu berarti kemungkinan kalau dikit yang bilang, kadang ada yang bilang barangnya jelek kok nggak sesuai sih sama yang aku pilih gitu. Mungkin dianya salah pencet, entah nggak tahu, atau dia juga belum beruntung juga nggak tahu. Kalau misalnya banyak ulasan baiknya ya kayak gitu. Jadi kalian cek benar-benar ulasannya itu banyak yang baik atau banyak yang enggak, dan ulasan itu berapa banyak gitu. Kalau ulasannya itu banyak ya berarti pembelinya banyak kayak gitu. Oke. Yang ketiga, lihat rating tokonya. Jadi sebelum kamu langsung beli barang itu, kalian cek dulu tokonya itu benar-benar banyak pembelinya atau enggak, maksudnya rating dia itu berapa, rating dia banyak yang berapa gitu, rating 5-nya, bintang 5 itu banyaknya berapa, dan performa chatnya itu berapa lama gitu. Terus cara proses pembungkusannya atau gimana lah pokoknya itu benar-benar kalian cek di performa itu, di toko itu, dicek toko itu kalian cek benar-benar. Jadi beneran, dan yang mengikuti banyak atau enggak. Kalau yang mengikuti dikit mungkin dia baru toko baru atau gimana gitu, kan bisa cek di situ juga. Yang keempat, baca deskripsi barang yang ingin kamu pilih. Jadi sebelum kamu pencet pilih itu yang aku bilang, kalian harus cek dulu deskripsinya sesuai sama gambar yang di atas itu apa enggak gitu. Deskripsinya tuh benar-benar gimana gitu pokoknya. Jadi kalian harus cek teliti deskripsinya udah pas belum sama fotonya. Misalnya kalian mau beli baju, untuk ukurannya tuh ukuran berapa, terus kemudian kamu cek deskripsinya gimana gitu. Karena kan biasanya banyak itu untuk penjual pasti ngasih deskripsinya kan, nggak mungkin nggak. Jadi kalian lihat di sini juga. Yang kelima, chat penjualnya. Nah, jika kalian itu kurang mengerti sama deskripsinya atau ada yang kurang jelas atau gimana, chat aja penjualnya. Kan ada performanya itu tadi ya, performa chatnya. Kalian lihat performa chat dia itu cepat balasnya atau kadang ada yang 2 hari kemudian dibalas, ada yang sampai seminggu baru dibalas. Itu kadang kesel sih kayak gitu. Jadi berarti dia kurang on nih di toko itu. Jadi kayak ya lama lagi, nggak terlalu peduli sama toko itu. Jadi kalian chat dan kalian tanyakan apa yang kurang di situ, terus pasti dijawab sama pihak tokonya kayak gitu. Yang keenam, lihat kebijakan toko. Jadi bisa setiap toko itu dia kayak ngasih pemberitahuan kalau misalnya barang ini bisa ditukar apa enggak, jika barang rusak karena pengiriman bisa ditukar apa enggak kayak gitu. Jadi biasanya mereka ngasih penjelasan tuh di toko itu. Jadi kita nggak usah nanya dulu sama dia, jadi kita harus benar-benar teliti dulu, baca dulu gimana gitu. Kalau misalnya ketika barang datang terus rusak atau nggak sesuai warna gitu, kalian harus chat dia dulu. Makanya kalian harus cek di toko itu, kalau emang bisa dibalikin ya udah kita kembaliin gitu. Tapi kita cek dulu orangnya, pihak tokonya bisa apa enggak dikembaliin kayak gitu. Memang kesalahan toko apa kesalahan pengiriman atau kesalahan kita sendiri kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar teliti. Yang ketujuh, lihat harga barang. Nah, ini yang sering kita tergiur dengan harga murah.
wow, biasanya di Shopee itu atau di Shopee, di Lazada atau dimanapun dia biasanya ngasih diskon yang gede, dari harga 58.000, dari harga 100 itu bisa jadi setengahnya, jadi bisa potongannya 30%, 50%, 20%, jadi itu banyak potongan. Jadi untuk bagi kita yang dia biasanya ngasih diskon yang lebih banyak gitu, dengan harga murah pasti kita mikir, hah, barang kayak gini kok diskonnya lebih gede banget gitu kan. Kita harus cek barangnya. Misalnya itu biasanya baju, kenapa harganya murah? Oh mungkin barangnya tipis. Kenapa harganya mahal? Mungkin bahannya itu lebih bagus ya. Jadi kita harus teliti, karena ada barang ada harga kan. Harga murah menentukan kualitas barang tersebut. Jadi kita harus teliti. Kalau emang murah tapi nggak murahan, misalnya murah bahan tipis tapi enak, jahitannya rapi, nah itu poin penting juga. Ada poin bagusnya juga kayak gitu. Yang 8 yang penting, jangan berikan data pribadi kamu ke pihak toko. Jadi misalnya toko ini ngechat kamu terus bilang, Mbak Kak bisa kirimin data pribadi kamu nggak? Tadi yang minta nomor WA kamu atau minta data pribadi kamu, email kamu atau gimana, itu kamu nggak perlu kasih tahu dia. Jadi kamu berhubungan sama dia melalui chat yang disediakan oleh aplikasi tersebut, yang diadakan oleh Shopee atau Lazada itu. Jadi kalian berhubungan chat itu melalui itu, bukan chat pribadi kayak WA atau apa gitu, nggak perlu, karena lebih rentan penipuan sih. Takutnya dia kayak menyadap akun kamu kayak gitu. Jadi hati-hati aja kalau dia ada yang minta data pribadi kayak gitu ya, karena sebenarnya pokoknya chat yang baik itu chat yang dilakukan dalam aplikasi tersebut. Oke, semoga bermanfaat. Yang ke-9, hitung jumlah barang yang kamu beli. Jadi kalau misalnya kamu udah masukin ke keranjang terus kamu bayar, sebelum kamu bayar kamu perhatiin dulu barang-barang itu beneran udah kamu beli beneran barang itu yang kamu pilih apa enggak, terus harganya sesuai apa enggak. Misalnya kamu beli satu, ya coba perhatikan kuantitasnya, kamu beneran beli satu atau beli dua kayak gitu. Jangan waktu kamu udah bayar tahu-tahu kamu harganya segini, ternyata aku beli ini dua, pantas harganya mahal. Nah nggak boleh, jadi hati-hati juga kayak gitu. Jadi kita harus teliti juga, jangan tokonya, jadi kita yang beli harus teliti juga, jangan kena tipu. Sebenarnya yang nipu itu mungkin kalau masalah barang mungkin ya ini kali ya, misalnya kayak apa tuh namanya, mungkin misalnya kita pesen ini, udah pesen ini ternyata barangnya beda, mungkin dari tokonya sendiri nggak ada barang tersebut, cuman dia nggak mau kasih tahu ke kita kan, takutnya di cancel. Kalau di cancel performa rating mereka berkurang gitu. Jadi makanya kita harus lihat, cek dulu. Kalau emang itu kesalahan dari kita ya maklumin aja, kita yang teledor kan. Ya, makanya kita teliti dulu harganya udah bener nggak. Kadang kan ada diskon juga tuh, kita hitung lagi bener nggak hitungannya, bener nggak begini. Jangan di waktu bayar kalian baru kok mahal ternyata kayak gini ya. Ya jadi ya sebenarnya teliti dulu dicek dulu sebelum pembayaran. Oke. Dan yang terakhir yang 10, proses pembayaran. Nah, di waktu proses pembayaran nih, kalian udah pilih semuanya, udah kamu pilih banyak tuh barang yang kamu beli, masuk ke proses pembayaran. Nah di proses pembayaran ini kan ada pembayaran via apa, ada via BCA, rekening BRI, BNI, apa Mandiri, terus via Indomaret, Alfa, Ceriamat, atau COD, itu juga banyak gitu. Jadi kalian pilih pembayaran itu mana yang menurut kalian aman, menurut kalian enak gitu. Nah kalau misalnya kadang bingung apa takut barangnya nggak sampai, kita udah bayar ternyata barangnya nggak sampai. Nah kalau kayak gitu kalian bisa pilih di pengirimannya yang COD, bayar di tempat. Nah kalian bisa pilih itu. Kalau misalnya kalian udah datang tuh sibuk gitu, males mau ngeluarin uang gitu kan, terus kalian nggak ada uang pegangan, cuman ada di rekening kalian. Nah ya udah kalian transfer aja dari BCA kalian, rekening BCA atau BNI yang kalian punya lah, kayak gitu transfer, udah selesai gitu. Jadi ya harus teliti sih kalau semuanya. Perhatikan dulu nomor rekeningnya beneran nggak kayak gitu. Oke, nah sudah selesai. Jadi itu tips dari aku, tips apa belanja online. Kan aku sering banget belanja online. Jadi kemarin itu kalau nggak salah ada yang request, Kak tips aman belanja online itu gimana sih gitu. Karena aku sering belanja online gitu. Ya kayak gitu sih menurut aku tips pribadi dari aku gitu. Awal banget kenapa aku suka belanja online itu karena aku penasaran. Banyak teman-teman aku belanja online, belanja dari sini, jadi aku penasaran kan, belanja online itu bahaya nggak sih, beneran nggak sih, real nggak sih gitu. Oke, aku beli pertama banget tuh aku nyoba barang yang paling murah. Jadi kalau ketika barang itu nggak cocok sama kita,
jadi mungkin kita nggak rugi amat karena barangnya murah. Itu aku pertama banget tuh beli, kalau nggak salah beli sepatu itu harganya cuma 50.000. Jadi di situ aku coba beli itu, ternyata real pink, ternyata bagus, sesuai gitu. Nah dari situ aku ketagihan, makanya aku jadinya sering belanja online lagi gitu. Nah cukup sampai di sini videoku, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Next aku mau bakal ngasih tips-tips lagi untuk belanja online. Mungkin kita cara belanja dari luar negeri gimana, terus kita cara belanja hemat di online gimana, itu nanti aku bakal bahas di sini juga, bakal bahas di YouTube aku juga. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen. Oh ya, dan jangan lupa ikutan giveaway aku nih di channel Dua Wifi di situ juga. Jadi gitu aku lagi ngadain kecil-kecilan gitu sih, bukan giveaway tentang 1000 subscriber atau berapa subscriber. Sebenarnya tuh giveaway tuh September ceria, karena kan di bulan September aku kemarin tuh tanggal 25 aku ulang tahun. Jadi aku mau bagi-bagi rezeki untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow Instagram aku, subscribe channel ini, dan bye bye. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.